Tamponet jantung masuk ke bab patofisiologi ya. Ya, jadi penumpukan cairan di rongga perikardium itu bisa menekan ruang-ruang jantung sehingga tekanan diastolik pada masing-masing ruang jantung itu akan meningkat setara tekanan rongga perikardium. Ruang jantung itu tidak bisa menerima venous return sehingga tekanan vena sistemik dan pulmonal itu akan meningkat. Nah, peningkatan tekanan vena sistemik akan memberikan gejala gagal jantung kanan, misalnya peningkatan tekanan vena jugularis. Sedangkan peningkatan tekanan vena pulmonalis itu bisa menimbulkan gejala kongestif paru. Berkurangnya pengisian ventrikel pada fase diastolik akan menurunkan stroke volume pada fase sistolik sehingga cardiac output juga akan turun. Nah, proses tersebut itu akan memicu mekanisme kompensasi untuk mempertahankan perfusi ke jaringan. Diawali dengan aktivasi sistem saraf simpatis seperti misalnya dengan meningkatkan denyut jantung. Tetapi kegagalan untuk evakuasi cairan dalam kantong perikardium itu menyebabkan perfusi ke organ vital tidak adekuat, syok, dan bahkan kematian. Klasifikasi klinis yang pertama, tamponet jantung akut. Nah, terjadinya hal ini ya, tamponet jantung secara cepat itu tampak pada trauma jantung atau pembuluh darah besar atau sebagai komplikasi prosedur invasif. Manifestasi klinis klasik adalah Triesbeck, yaitu hipotensi, jugular venous pressure meningkat, dan suara jantung menjauh. Efusi mungkin kecil, memberikan sifat relatif kaku pada perikardium. Kemudian yang kedua adalah tamponet jantung subakut. Nah, ini adalah sebuah proses akumulasi cairan secara bertahap, memungkinkan untuk peregangan perikardium dan efusi yang lebih besar, seperti yang terlihat pada tamponet akut. Adalah bentuk yang paling sering dijumpai di dalam praktek sehari-hari. Bentuk ini sering didapatkan pada pasien dengan penyakit neoplasma, tuberkulosis, uremia, atau penyakit idiopatik. Gejala yang nampak mungkin tidak terlalu jelas. Triesbeck itu tidak selalu didapatkan. Kemudian yang ketiga adalah tamponet regional ya. Nah, tamponet ini disebabkan oleh efusi yang terlokalisir ataupun hematoma yang secara mekanis itu mempengaruhi ruang jantung dan pengisian jantung. Gejala bervariasi dan diagnosis mungkin sulit dengan ekokardiografi, terlihat sesudah infak miokard atau bedah jantung terbuka. Yang keempat adalah tamponet bertekanan rendah. Pasien dengan hipovolemia berat ya, itu karena pendarahan, hemodialisis atau ultrafiltrasi ataupun diuresis berlebih dapat berada dalam kondisi tamponet jantung dengan tekanan rendah yang mana tekanan intrakardiak dan tekanan diastolik perikardium itu hanya 6 hingga 12 mmHg. Karakteristik signifikan dari tamponet ini bisa dilihat dari hasil ekokardiografi, didapatkan kolaps jantung kanan dan variasi respirasi pada aliran yang melalui katup jantung. Kemudian masuk ke bab pemeriksaan klinis. Tamponet jantung itu harus diwaspadai pada kondisi perikarditis, efusi perikardium, dan trauma dada yang mengalami perkembangan tanda dan gejala kongesti pembuluh darah sistemik dan penurunan cardiac output. Di tahun 1935, Beck menjelaskan terkait 3 gejala khas pada tamponet jantung akut yang dikenal dengan istilah Triesbeck, yakni yang pertama hipotensi dengan pulsus paradoxus, kemudian yang kedua adalah peningkatan tekanan vena jugular, dan yang ketiga adalah suara jantung yang menjauh. Takikardi adalah mekanisme kompensasi jantung terhadap penurunan cardiac output, kemudian dyspnea dan takipneu merefleksikan adanya kongestif paru dan penurunan transport oksigen ke jaringan perifer. Tamponet jantung yang berkembang secara tiba-tiba itu akan menunjukkan gejala hipotensi yang nyata, ditambah adanya agitasi dan pasien itu nampak kebingungan.
Apabila efusi berkembang perlahan lebih dari hitungan minggu, keluhan yang ditemukan adalah kelemahan karena cardiac output yang berkurang dan edema perifer karena gagal jantung kanan. Pulsus paradoxus adalah abnormalitas yang didapatkan pada pemeriksaan fisik melalui pengukuran tekanan darah. Didapatkan penurunan tekanan darah sistolik lebih dari 10 mmHg selama inspirasi normal. Kondisi ini itu sering didapatkan pada tamponade jantung sedang sampai berat. Tetapi tidak semua pasien dengan tamponade jantung itu mempunyai pulsus paradoxus, seperti misalnya pada pasien dengan hipertensi kronis, sehingga tekanan ventrikel pada fase diastolik itu sudah tinggi, pasien dengan koinsiden defect septum atrium dan regurgitasi aorta. Nah, secara normal, perkembangan dinding dada saat inspirasi itu akan menyebabkan tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih negatif apabila dibandingkan dengan fase ekspirasi. Kondisi demikian memberi kesempatan darah pada sistem vena kembali ke jantung dan meningkatkan pengisian ventrikel kanan. Peningkatan ukuran ventrikel kanan akan menggeser septum interventrikel ke kiri. Nah, sehingga itu akan mengurangi pengisian ventrikel kiri. Pada orang normal, stroke volume ventrikel kiri dan tekanan darah itu akan sedikit turun pada saat inspirasi. Pada tamponade jantung, kondisi demikian itu terjadi berlebihan karena darah yang menuju kedua ventrikel berkurang karena kompresi dari cairan pada kantong perikardium. Pada saat inspirasi, volume pada ventrikel kanan itu akan meningkat dan mendorong septum interventrikel ke kiri dan memberikan efek yang besar pada fase pengisian ventrikel kiri. Pericardial friction rub dihasilkan dari gesekan jantung dalam rongga perikardium itu paling sering ditemukan, yakni sekitar 85% pasien perikarditis. Nah, pada auskultasi itu sering berubah-ubah kualitas dan intensitasnya, maka diperlukan evaluasi berulang apabila pada awal pemeriksaan itu tidak terdengar rub. Secara klasik, friction rub itu terdiri dari 3 komponen, yaitu perisistolik, kemudian sistolik, pengisian awal diastolik. Kadang ya hanya memiliki 1 atau 2 komponen. Hal ini harus didengarkan dengan teliti dan dibedakan dengan murmur dan pleural rub. Nah, suara yang dihasilkan seperti suara saat berjalan di atas salju misalnya, biasanya itu terdengar paling keras di bagian bawah linea sternalis kiri menjalar ke apex, dan akan lebih jelas lagi didengar pada saat akhir ekspirasi dengan posisi pasien itu menunduk ke depan sehingga perikardium lebih dekat dengan dinding dada. Masuk ke bab pemeriksaan penunjang ya, elektrokardiografi atau EKG pada tamponade jantung secara tipikal itu menunjukkan sinus takikardi. Dapat pula kita temukan gambaran low voltage pada kompleks QRS, low voltage complex QRS. Amplitudo maksimum QRS kompleks kurang dari 0,5 mV pada lead ekstremitas dan kurang dari 1 mV di lead prekordial. Pada pasien efusi perikardium itu bisa merupakan manifestasi dari tamponade jantung. Electrical alternance itu adalah tanda yang spesifik, akan tetapi tidak sensitif untuk tamponade jantung karena efusi perikardium yang luas, yakni adanya variasi dalam arah, amplitudo, dan durasi di setiap komponen dari gelombang QRS dengan rasio 2:1. Variasi ini merefleksikan adanya perubahan aksis karena gerakan jantung melayang-layang dalam cairan efusi minimal 200 ml cairan efusi perikardium. Kemudian masuk ke bab radiologis ya. Nah, foto toraks itu menunjukkan gambaran pembesaran siluet jantung menyerupai tabung Erlenmeyer dengan gambaran paru-paru bersih. Kardiomegali itu akan tampak apabila cairan pada kantong perikardium lebih dari 200 ml.
Kemudian untuk masuk ke bagian ekokardiografi ya. Nah, ekokardiografi itu adalah pemeriksaan penunjang non-invasif yang sangat bermanfaat untuk evaluasi apakah efusi perikardium itu merupakan penyebab terjadinya tamponade jantung. Ekokardiografi bisa pula dipakai untuk membedakan adanya penyebab rendahnya cardiac output, apakah karena tamponade jantung atau karena penyebab lain, misalnya seperti disfungsi kontraktilitas ventrikel. Penggunaan ekokardiografi itu direkomendasikan oleh the American College of Cardiology atau ACC, the American Heart Association atau EHA, dan the American Society of Echocardiography atau ASE tahun 2003 ya. Tamponade jantung itu bisa didiagnosis dari pemeriksaan klinis, pemeriksaan two-dimensional, dan Doppler ekokardiografi berperan untuk identifikasi efusi perikardium dan penilaian status hemodinamik pasien secara signifikan. Pada sebagian besar kasus tamponade jantung tanpa efusi perikardium moderat hingga luas, gambaran jantung yang berayun di dalam cairan efusi atau swinging of the heart ya, indikator penting adanya tekanan yang tinggi dari penumpukan cairan pada kantong perikardium adalah kompresi dari ventrikel kanan dan atrium kanan selama fase diastol. Ada beberapa temuan utama pada ekokardiografi pada tamponade jantung yang mungkin tidak didapatkan seluruhnya pada pasien terkait penyakit dasarnya seperti kolaps ruang jantung. Nah, biasanya jantung kanan terjadi ketika tekanan intraperikardium itu melebihi tekanan intrakardiak. Kemudian kolaps atrium kanan pada fase diastolik. Pada akhir fase diastolik atau relaksasi atrium ya, volume atrium kanan minimal sedangkan tekanan perikardium maksimal. Nah, itu menyebabkan atrium kanan melengkung. Nah, kolaps atrium kanan khususnya jika bertahan hingga lebih dari sepertiga siklus jantung adalah tanda tamponade jantung yang sensitivitasnya tinggi dan spesifik. Kemudian yang selanjutnya adalah kolaps ventrikel kanan pada awal fase diastolik. Tanda ini kurang sensitif untuk tamponade jantung apabila dibandingkan dengan kolaps atrium kanan, namun sangat spesifik. Kemudian yang selanjutnya adalah inferior vena cava pletora atau IVC pletora. Nah, adalah dilatasi dan berkurangnya diameter dari IVC kurang dari 50% selama inspirasi, merefleksikan peningkatan tekanan vena sentral sering didapatkan pada pasien tamponade jantung. Computed tomografi atau CT dan cardiovascular magnetic resonance atau CMR. Efusi perikardium itu bisa dideteksi pertama oleh CT, terutama ketika CT itu dipakai untuk mendeteksi emboli paru sebagai penyebab yang lebih umum dari sesak napas dan hipotensi. Akan tetapi tidak diperlukan untuk evaluasi efusi perikardium apabila ekokardiografi itu tersedia. CT dapat membantu menentukan kelayakan terhadap drainase perkutaneus dibandingkan pembedahan saat tamponade jantung subakut itu disebabkan oleh efusi perikardium terlokalisir ataupun kompleks. Nah, CMR itu bisa bermanfaat ketika kita curiga ada tamponade regional pada pasien pasca operasi dengan hemodinamik stabil. Temuan CT atau CMR terkait dengan tamponade jantung termasuk efusi perikardiuminal, distensi vena cava dan vena hepatica, deformitas dan kompresi ruang jantung, penonjolan septum interventrikular, reflux kontras ke vena azygos dan vena cava inferior. Kompresi sinus coronarius pada CT adalah indikator spesifik awal dari tamponade jantung. Kemudian yang selanjutnya adalah kateterisasi jantung. Kateterisasi jantung adalah prosedur diagnostik definitif pada tamponade jantung meskipun tidak dilakukan sebagai tes diagnostik awal. Kateterisasi jantung itu bisa menunjukkan dua tanda utama pada tamponade jantung. Pengukuran nilai rata intracardiac diastolic pressure yang seringkali antara
10 dan 30 mmHg, dan pada saat tarik nafas tekanan dalam jantung kanan dan menurunnya tekanan pada jantung kiri dengan mengukur tekanan intrakardiak dan tekanan intraperikardium seringkali dikombinasikan dengan pemberian terapi perikardiosentesis. Kemudian masuk ke bab diagnosis. Diagnosis klinis tamponade jantung itu didapatkan dari anamnesa dan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang baik EKG, ekokardiografi, rongsen dada. Hasil yang didapatkan itu bisa berupa nyeri dada, sinkop atau presinkop, dyspneo, takipneo, hipotensi, kemudian takikardi, periferal edema, peningkatan GVP, pulsus paradoxus, kolaps ruang jantung yang tampak dari ekokardiografi, kemudian variasi aliran darah dalam jantung, dilatasi vena cava inferior yang konsisten mengarah pada dugaan tamponade jantung. Kemudian masuk ke bab diagnosis banding. Tamponade jantung itu harus dibedakan dari penyebab lain kardiak output yang rendah seperti syok, kardiogenik yang mana disfungsi primer pada miokard sehingga jantung tidak bisa menghasilkan curah jantung yang cukup untuk mempertahankan perfusi sistemik. Penyebab paling umum syok kardiogenik adalah infak miokard yang luas. Perikarditis konstriktif itu disebabkan oleh penebalan perikardium dan mengganggu fungsi diastolik ventricle, bisa menyerupai tamponade dengan tidak adanya efusi. Membedakan antara tamponade dan perikarditis konstriktif itu bisa sulit. Pada tamponade jantung tekanan meningkat ke sepanjang siklus jantung. Nah, sebaliknya, miokardium itu tidak dikompresi dalam perikarditis konstriktif hingga jantung itu mengembang untuk mengisi perikardium selama pertengahan sampai akhir diastol. Ekokardiografi bisa membantu membedakan presentasi yang berbeda. Emboli paru bisa memberikan keluhan nafas pendek, hipotensi, dan kadang peningkatan GVP, akan tetapi tidak didapatkan pulsus paradoxus. Kemudian untuk penata laksanaan ya, terapi definitif tamponade jantung adalah dengan mengurangi cairan dalam perikardium sehingga tekanan di dalam kantong perikardium itu akan berkurang dan memperbaiki status hemodinamik. Perikardiosentesis dengan tuntutan ekokardiografi atau imaging yang lain seperti fluoroskopi atau CT adalah langkah terbaik yang dilakukan pada laboratorium kateterisasi jantung sehingga efek hemodinamik selama tindakan itu dapat dinilai. European Society of Cardiology pada tahun 2004 dalam Guidelines on the Diagnosis and Management of Pericardial Disease itu memberikan rekomendasi untuk tindakan perikardiosintesis kelas 1 ya. Kelas 1 itu tamponade jantung, kemudian efusi lebih dari 20 mm pada ekokardiografi diastol, kemudian kecurigaan purulen atau efusi perikardium karena tuberkulosis. Kemudian untuk kelas 2A efusi 10-20 mm pada ekokardiografi saat fase diastol untuk tujuan diagnostik selain perikarditis purulen atau tuberkulosis, yakni analisis cairan dan jaringan perikardium, perikardium mioskopi dan biopsi epikardial atau perikardial, dan kemudian untuk curiga efusi perikardium karena suatu keganasan. Kemudian untuk kelas 2B, yakni efusi kurang dari 10 mm pada ekokardiografi pada fase diastolik untuk tujuan diagnostik selain perikarditis purulen, keganasan, atau tuberkulosis. Kontraindikasi kelas 3, diseksi aorta, kontraindikasi relatif termasuk gangguan koagulasi yang belum dikoreksi, mendapat terapi antikoagulan, trombositopenia kurang dari 50.000 per mm pangkat 3, kemudian efusi yang kecil dan posterior dan efusi terlokalisir. Nah, setelah tamponade terdiagnosis, hidrasi intravena dengan 500 milisalin normal selama 10 menit itu bisa meningkatkan tekanan arteri dan kardiak output pada sekitar 50% pasien dengan tamponade. Pemberian cairan intravena itu hanya bisa pada pasien dengan hipovolemia, pada pasien
hipovolemia atau hipervolemia pemberian cairan intravena bisa meningkatkan tekanan dalam ruang jantung, besar jantung, dan tekanan dalam kantong perikardium. Nah, inotropik positif bisa digunakan, akan tetapi efikasinya terbatas. Hidrasi dan pemberian inotropik positif adalah tindakan awal dan tidak boleh untuk menggantikan ataupun menunda perikardiosintesis. Perikardiosintesis itu berhasil apabila tidak ada tekanan di perikardium, tekanan di atrium kanan menurun, hilangnya pulsus paradoxus, dan cardiac output itu meningkat. Setelah perikardiosintesis, evaluasi ekokardiografi perlu dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam. Pemantauan hemodinamik itu berfungsi untuk menilai berulangnya akumulasi cairan. Apabila tekanan pengisian tetap tinggi sesudah perikardiosintesis, maka kemungkinan efusi perikardium yang terlokalisir atau konstriktif. Apabila tampak gelombang vena yang khas, rapid X dan Y descent, komplikasi dari perikardiosintesis itu antara lain aritmia, pneumotoraks, injuri hepar, infeksi, hemoperikardium oleh karena perforasi ruang jantung, dan laserasi arteri koroner. Open surgical drainage itu mempunyai beberapa keuntungan, antara lain drainage lengkap, akses ke jaringan perikardial untuk diagnosis, histopatologi atau mikrobiologi, kemampuan untuk mengurangi efusi perikardium yang terlokalisir dan tidak adanya luka trauma akibat penempatan jarum ke dalam kantong perikardium, pilihan antara perikardiosintesis tertutup dan drainase bedah tergantung dari sumber daya yang tersedia, penyebab efusi, kebutuhan sampel jaringan, diagnostik, dan prognosis pasien. Cairan perikardium itu harus diperiksa dulu untuk hematokrit, jumlah sel, glukosa, gram, terus Nielsen, jamur, terus perkembangbiakan virus ya, atau bakteri, dan sitologi. Nah, efusi itu berulang, bisa diobati dengan perikardiosintesis, kemudian skleroterapi dengan tetrasiklin, pembedahan perikardial window atau perikardioktomi. Kemudian masuk ke bab prognosis. Ada beberapa studi retrospektif itu menjelaskan prediktor angka harapan hidup sesudah tamponet jantung. Tamponet jantung karena penyakit mortalitas terkait penyakit dasarnya dengan angka tertinggi karena keganasan. Sedangkan pada pasien trauma yang terkait dengan luka tusuk pada dinding dada, tamponet itu memperlihatkan hasil yang lebih baik dengan mortalitas yang rendah. Hal ini bisa dijelaskan karena tamponet berperan sebagai kekuatan untuk stabilisasi. Pasien dengan efusi idiopatik itu mempunyai prognosis yang baik. Penata laksanaan tamponet jika drainase tidak segera dilakukan, itu pasien akan jatuh akan pada kondisi yang dimana kolpas kardiovaskuler dan bahkan bisa sampai dengan kematian. Nah, dari semua penjelasan tersebut, maka saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa tamponet jantung itu terjadi akibat akumulasi cairan pada kantong perikardium sehingga mengakibatkan penekanan pada ruang jantung, kemudian gangguan fase pengisian jantung dan hemodinamik. Nah, ada beberapa tipe tamponet jantung termasuk akut, subakut, tamponet jantung dengan tekanan rendah, dan regional. Diagnosis tamponet jantung itu didapat berdasarkan anamnesa, pemeriksaan fisik, kemudian hasil elektrokardiogram seperti takikardi, low voltage electrical alternance, kemudian foto rongsen toraks ya, pembesaran siluet jantung itu membentuk gambaran tabung Erlenmeyer dengan gambaran paru bersih. Dan kemudian ekokardiogram ya, kolaps ruang jantung, variasi aliran darah dalam jantung, dilatasi vena cava inferior yang konsisten. Nah, pada pemeriksaan fisik itu akan bisa didapatkan triaspek, yaitu hipotensi dengan pulsus paradoxus, peningkatan tekanan vena jugular, dan suara jantung yang menjauh. Nah, pada pasien dengan efusi perikardium dengan gangguan hemodinamik yang mengarah pada tamponet jantung, drainase itu harus segera dilakukan baik dengan perikardiosintesis ataupun open surgical drainage.